kalau ada undangan DPR, tolong jangan kasih terlalu dirut Bank NTT itu untuk ketemu DPR. Ini ada ketua di sini dan anggota. Saya omong terang-terang saja. Pernyataan Pak Gubernur itu menurut saya tidak tepat ya. Dia tidak menggunakan diksi yang tepat dalam relasi kemitraan. Walaupun saat ini kan dia, kalau kami mau ngomong, emang dia siapa kan? Sudah tidak lagi gubernur kan? Nah. Saran dari gubernur soal ya tentunya nanti akan ada audit tertentu ya yang memang harus dilakukan. Saya melarang, saya bilang Dirut tidak boleh datang ke DPR, suruh DPR membicarakan saya, kecuali mereka tak aturan, bicara saja di dalam dan tidak boleh keluar apa-apa, bunyi-bunyi tidak boleh. Saya minta, boleh mempergunakan hak, tapi harus tahu batas. Selamat pagi Ibu, ini terkait dengan pernyataan mantan Gubernur NTT Bapak Victor Bungtir Leskodat saat bisa sambut di Aula Eltari yang menyatakan bahwa selama ini ketidakhadiran Dirut Bank NTT atau tidak undangan DPR atas perintah yang bersangkutan. Tanggapan Ibu seperti apa terkait dengan hal tersebut? Yang pertama, menurut saya itu hanya saran aja. Karena itu kita boleh ikut dan juga tidak perlu kita ikut juga tidak apa-apa. Jadi dalam kaitan dengan substansi itu saya mau berkomentar begini. DPRD dan eksekutif itu adalah unsur pemerintahan daerah, ya. Dan DPR punya fungsi, dia punya fungsi masing-masing. DPR punya fungsi kontrol terhadap eksekutif. DPR bukan bawahan, DPR juga bukan musuh. Nah, kita punya relasi kemitraan yang bertanggung jawab untuk mengontrol semua orang yang menggunakan APBD agar mempergunakan dengan bertanggung jawab. Nah, karena itu dalam kaitan siapapun dia, ya, ketika DPRD memanggil ke lembaga DPRD, kalau dia tidak mau atau dia melawan, kami punya hak untuk memanggil paksa. Ya, kami berkepentingan dengan Bank NTT karena dia gunakan APBD dalam pernyataan moral. Kami punya pernyataan di Bank NTT itu hampir 700 miliar, bukan dana yang kecil gitu. Nah karena itu dalam relasi kemitraan maka harusnya Bank NTT hadir. Begitu. Yang kedua, pernyataan Pak Gubernur itu menurut saya tidak tepat ya. Dia tidak menggunakan diksi yang tepat dalam relasi kemitraan. Walaupun saat ini kan dia, kalau kami mau ngomong, emang dia siapa kan? Sudah tidak lagi gubernur kan? Nah karena itu kalau hanya sekedar saran dan tidak apa-apa. Tapi dalam konteks berkemitraan ya antara dua lembaga ini, harusnya kata itu tidak boleh keluar dari seorang gubernur. Gubernur harus bisa membackup DPRD untuk melakukan kontrol terhadap semua pihak yang menggunakan dana APBD. Kalau model seperti ini, itu kami pertanyakan lagi, ada apa sampai Pak Gubernur begitu ngotot untuk melarang Bank NTT tidak ke kita? Gitu. Ibu, terkait kasus Bank NTT MTM yang selama ini belum berjalan. Menurut saya justru itu Gubernur memprovokasi DPR dan Bank NTT sebetulnya. Beliau sudah habis masa jabatan, tapi beliau mengeluarkan pernyataan yang memprovokasi kami dengan Bank NTT gitu. Menurut saya menggunakan diksi yang tidak tepat dan itu provokasi. Ini kan kita sudah memiliki penjabat gubernur ya. Apa nih Ibu harapan terkait dengan permasalahan ini? Gini, harapan saya tuh gini, Pak penjabat gubernur ini kan sudah diperintahkan untuk melakukan audit ya, dan saya setuju. Manajemen yang baik itu memang harus diaudit sehingga dia bisa tahu dari mana dia memulai dan sampai di mana dia mengakhiri, mana persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab lembaga, mana persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab pribadi, supaya itu diseleksi secara baik oleh auditor sehingga beliau memulai dengan baik dan akan mengakhiri dengan baik. Dan ukurannya sudah jelas. Yang pertama, yang kedua, kita ada dalam tekanan fiskal yang berat, walaupun dia cuma 1 tahun, ya, tapi kita sungguh berharap dengan pengalaman, dengan dengan semua jaringan yang dia punya,
itu dia bisa membawa hal yang positif masuk ke NTT, lalu kemudian dapat meninggalkan legasi yang baik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ibu, khusus terkait dengan Dirut Bank NTT yang selama ini membangkang terhadap undangan dari pihak DPR Provinsi. Kami dalam diskusi dengan DPRD, kami sedang melakukan evaluasi. Kemarin pejabat larang, kali ini kami panggil kalau dia melawan lagi, maka kami akan menggunakan hak kami, contempt of parliament ya. Contempt of parliament itu sebuah hak yang juga diberikan oleh undang-undang kepada kami DPRD untuk memanggil secara paksa yang bersangkutan. Kami akan meminta aparat hukum untuk memanggil dia secara paksa. Kalau dia masih melawan juga tidak mau datang. Nah, kami akan memanggil dia secara paksa. Kalau kemarin kan dia bersembunyi di balik alasan pemegang saham tidak mau. Walaupun itu menyalahi aturan, kami coba memaklumi, tetapi ke depan kalau misalnya dia tidak mau datang, kami akan gunakan hak kami untuk memanggil secara paksa. Meminta aparat hukum untuk memanggil secara paksa. Sesuai saran dari mantan gubernur soal NTT ini, ya tentunya nanti akan ada audit tertentu ya yang memang harus dilakukan.